Kementerian Perdagangan tanggal 22 Februari 2016 sebagai pertimbangan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini berkonsekuensi sebagaimana fakta hukum persidangan bahwa pelaksanaan operasi pasar gula oleh Imkopkar tidak dilaksanakan secara menyeluruh sesuai penugasan. Penyaluran gula dilakukan pada wilayah Lampung, Sumatera, merupakan daerah produksi gula kristal putih. Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan wilayah penugasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan nomor 176/MDAK tanggal 22 Desember 2016. Tidak adanya laporan terkait harga jual dan pantauan harga jual. Harga di wilayah tetap cenderung dalam kondisi tinggi yang oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kepentingan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri melalui surat nomor 203/PDN-4 dan seterusnya tanggal 10 Mei 2016 memberi teguran kepada Imkopkar atas pelaksanaan operasi pasar gula yang dilakukan oleh Imkopkar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah disinggung di bagian pertimbangan sebelumnya, tanggal 12 Januari 2016, terdakwa selaku Menteri Perdagangan telah memberikan penugasan kepada PT PPI dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula dengan jumlah penugasan sebanyak 200.000 ton. Penugasan kepada PPI ini juga tidak menjadi pertimbangan oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan sebelum memberikan persetujuan pelaksanaan operasi pasar kepada Imkopkar sebanyak 100.000 ton pada tanggal 8 Maret 2016 dan sebanyak 150.000 ton pada tanggal 8 April 2016. Terdakwa sebagai Menteri Perdagangan berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2015 tentang perdagangan, pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 dan pasal 3 Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan bertanggung jawab mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok termasuk gula. Karena gula merupakan komoditas yang punya nilai strategis bagi ketahanan pangan nasional dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Menimbang bahwa di samping uraian pertimbangan di atas didasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu 1. Ketersediaan stok gula kristal putih hingga bulan Juni 2016. A. Data berdasarkan surat Imkopkar tanggal 21 Maret 2016. Proyeksi gula dalam negeri tahun 2016 hanya mencapai 2.250.000 ton. Kebutuhan gula konsumsi nasional sebanyak 2.750.000 ton. 3. Terdapat kekurangan gula sebanyak 500.000 ton. B. Data berdasarkan penyampaian Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinasi Bidang Pertanian pada rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 28 Desember 2015 menyampaikan prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir tahun 2016 stok akhir sebanyak 840.611 ton, stok gula minimal yang harus dimiliki sebanyak 1.100.000 ton, konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Kemudian perkiraan kekurangan gula adalah sebesar 200.000 ton. Berdasarkan kedua data yang disampaikan tersebut, maka diperoleh 1. Terdapatnya perbedaan jumlah kekurangan gula. Imkopkar menyampaikan data sebanyak 500.000 ton dan rapat koordinasi menyampaikan data sebanyak 200.000 ton. 2. Rapat koordinasi menyebutkan perkiraan kebutuhan gula 1 bulan sebanyak 220.000 ton sehingga hingga bulan Juni 2016 kebutuhan gula adalah sebanyak 101.100.000 ton dan dikurangi dengan stok awal tahun sejumlah sebanyak 840.611 ton. Berdasarkan data tersebut berarti ada kekurangan gula sebanyak 259.389 ton. Berdasarkan data-data tersebut, diketahui adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah kebutuhan gula kristal putih hingga bulan Juni 2016. Seharusnya terdakwa selaku Menteri Perdagangan melakukan kajian atau memerintahkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab mengendalikan ketersediaan kebutuhan gula dan stabilisasi harga gula hingga bulan Juni 2016 sebelum kemudian memutuskan pemberian persetujuan operasi pasar kepada Imkopkar dan persetujuan importasi gula kepada PT Angel Product tanggal 8 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016 yang jumlah keseluruhan sebanyak 250.000 ton. Jumlah tersebut belum memperhitungkan penyampaian Menteri Pertanian dalam rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 28 Desember 2015 bahwa impor gula kristal putih dapat dilakukan bulog sebanyak 50.000 ton
dan penyampaian dari Direktur Utama Bulog bahwa stok gula di Perum Bulog dapat memenuhi kebutuhan sekitar 5% sampai 10%. Dengan menggunakan angka kebutuhan gula sebanyak 1.320.000 ton di atas, maka asumsinya Bulog memiliki stok gula sekitar 66.000 ton sampai dengan 132.000 ton, termasuk belum memperhitungkan penugasan yang telah diberikan kepada PPI tanggal 12 Januari 2016 sebanyak 200.000 ton. 2. Stabilisasi harga gula hingga Juni 2016. Persetujuan pelaksanaan operasi pasar oleh terdakwa kepada Imkopkar tentunya adalah untuk kepentingan stabilisasi harga gula guna memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk di wilayah Indonesia sebagai konsumen. Rapat koordinasi bidang perekonomian tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 secara eksplisit tidak ada penyampaian dan pembahasan terkait harga gula kristal putih, baik harga pokok petani, harga eceran tertinggi maupun harga pasar. Sedangkan hasil evaluasi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, harga gula operasi pasar Imkopkar dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu sejumlah 15.000 per kilogram. Data ini berbeda dengan data yang tertuang dalam lampiran surat persetujuan perpanjangan operasi pasar kepada Imkopkar nomor 1076 MDAK tanggal 22 Desember 2015 yang menyebutkan 1. Harga gula pasir di 34 kota DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Serang sampai Manokwari dan Tanjung Selor dari tanggal 2 November 2015 sampai tanggal 20 November 2015 adalah paling rendah sejumlah Rp12.723 dan paling tinggi sejumlah Rp12.808 dengan harga rata-rata sejumlah Rp12.752 per kilogram. 2. Harga gula pasir di 34 kota DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Serang, Banten, dan seterusnya sampai Manokwari dan Tanjung Selor pada tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015 adalah paling rendah 12.786 dan paling tinggi sejumlah 12.901 dengan harga rata-rata 12.828 per kilogram. Berdasarkan data tersebut, seharusnya terdakwa melakukan kajian atau memerintahkan dilakukannya kajian dalam rangka menjalankan wewenang pengendalian stabilisasi harga gula nasional hingga bulan Juni 2016, termasuk kewenangan penetapan harga eceran tertinggi atau HET, sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan Pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 huruf B mengatur bahwa pemerintah dalam kondisi terjadinya harga barang kebutuhan pokok berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan berkewajiban menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar untuk sebahagian atau seluruh barang kebutuhan pokok. Penetapan harga eceran tertinggi ini harus dilakukan sebelum kemudian terdakwa memutuskan pemberian persetujuan operasi pasar kepada Imkopkar dan persetujuan importasi gula kepada PT Angel Product tanggal 8 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016. Akan tetapi sebagai Menteri Perdagangan, terdakwa telah mengabaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Menimbang bahwa berikutnya, sejalan dengan pertimbangan sebelumnya, kembali merujuk Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 3 ayat 1 mengatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pasal 5 ayat 1, dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Dan ayat 2, kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan atau kondisi harga barang kebutuhan pokok dan atau barang penting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan. 7, dalam menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok logistik serta pengelolaan ekspor impor, Menteri dapat melakukan koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah, non-kementerian terkait, dan atau pemerintah daerah. B. Menugaskan badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh pemerintah. Kewajiban pengendalian ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok gula kristal putih dan harga yang terjangkau
dan upaya menetapkan kebijakan harga dan pengelolaan stok gula kristal putih, tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa terdakwa selaku Menteri Perdagangan telah melakukan koordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait dan atau pemerintah daerah dari tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 8 April 2016. Menimbang bahwa kemudian pemberian penugasan kepada Imkopkar bukan tergolong sebagai badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjelaskan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, pemberian persetujuan operasi gula kepada Imkopkar oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan juga telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa persetujuan operasi pasar kepada Imkopkar dan persetujuan impor gula kristal putih kepada PT Angel Product tidak didasari rapat koordinasi Kementerian Perekonomian tanggal 2 Mei 2015, tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 18 Desember 2016. Persetujuan impor diterbitkan bertentangan dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527/MPP tentang persetujuan impor tanggal 12 Oktober 2015 dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 MDAK dan seterusnya untuk persetujuan impor tanggal 8 Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh terdakwa sebagai Menteri Perdagangan terbukti secara sah meyakinkan tidak sejalan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai penugasan yang diberikan kepada PT PPI Persero berdasarkan fakta hukum di persidangan tanggal 25 Mei 2015 Wahyu Suparyono selaku Direktur Utama PT PPI melalui surat 44/DU kepada Menteri Perdagangan telah menyampaikan kesiapan PT PPI menjadi pemegang dan pengelola cadangan gula pemerintah dengan cara menyerap gula petani sehingga dapat menjaga stabilisasi harga gula di tingkat petani, dan juga disampaikan bahwa apabila pada kondisi tertentu untuk menjaga ketersediaan gula dengan cara melakukan impor, maka PT PPI mohon ditunjuk untuk melakukan importasi gula karena satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perdagangan. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum di persidangan tanggal 11 Juni 2015 dalam rangka menjamin ketersediaan stabilisasi harga gula memenuhi kebutuhan bulan puasa tahun 2015, bulan puasa dan Idul Fitri tahun 2015. Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan melalui surat nomor 477 tanggal 11 Juni 2015 meminta Kementerian BUMN untuk memberikan penugasan kepada PT PPI untuk melaksanakan operasi pasar melalui pasar murah dan untuk memperkuat stok persediaan gula. PT PPI diberikan kesempatan pertama untuk melakukan pengadaan gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi PTPN, PT Raja Wali Nusa Indonesia atau RNI dengan harga patokan petani gula tahun 2015 adalah sejumlah Rp8.900 per kilogram. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan didasarkan atas surat Menteri Perdagangan nomor 477/MDAK tertanggal 11 Juni 2015 tersebut, kemudian Rini Mariani Sumarno selaku Menteri BUMN melalui surat nomor 333/MBU tertanggal 12 Juni 2016 menugaskan PT PPI untuk melakukan stabilisasi harga gula dalam bentuk operasi pasar melalui pelaksanaan pasar murah dan pengadaan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki oleh anak BUMN yaitu PT PN 3 dan PT RNI dengan harga patokan petani tahun 2015 sejumlah Rp8.900 per kilogram. HPP gula 2015 sejumlah Rp8.900 per kilogram sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35/MDAK tahun 2016 tentang penetapan harga patokan petani gula kristal putih tahun 2015. Pasal 9 ayat 1 mengatur HPP gula kristal putih ditetapkan sebesar Rp8.900 per kilogram, dan ayat 2 mengatur HPP gula kristal putih sebagaimana dimaksud ayat 1 mulai berlaku sejak berlakunya peraturan menteri ini sampai dengan musim giling tahun berikutnya. Menimbang bahwa fakta hukumnya Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan dalam upaya stabilisasi harga gula selama bulan puasa dan lebaran di tahun 2015 melalui surat nomor 490/MDAK tertanggal 23 Juni 2015 kepada produsen gula putih milik BUMN
produsen gula putih milik swasta, produsen gula rafinasi, Perum Bulog, PT PPI, Ketua Asosiasi Gula Indonesia, dan Ketua Asosiasi Perdagangan Gula Nasional meminta agar produsen gula bertanggung jawab terhadap pendistribusian gula mulai tingkat distributor sampai ke tingkat pengecer dengan harga H-25 Lebaran sampai dengan H+7 Lebaran maksimal sejumlah 11.000 per kilogram, dan untuk operasi pasar gula maksimal sejumlah 10.800 per kilogram. Menimbang bahwa fakta hukumnya menindaklanjuti surat nomor S33 tanggal 12 Juni 2015 Menteri BUMN di tanggal 23 Juli 2015 kepada PT PPI, PT PN 2, PT RNI melalui surat nomor S-382 tertanggal 23 Juli 2015 pada pokoknya menyampaikan harga jual gula BUMN kepada PT PPI sebesar 8.900 per kilogram, sedangkan harga jual operasi pasar mengacu kepada harga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Keuntungan atas penjualan gula untuk operasi pasar oleh PPI sebagaimana dimaksud dibagi antara PT PPI dan produsen gula dengan perbandingan 36/65 dan alokasi gula sebanyak 200.000 ton. Menimbang bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan berkenaan dengan penugasan oleh Kementerian Perdagangan kepada PT PPI pelaksanaan pembelian gula kristal putih dilakukan oleh PT PPI kepada PT PN dan RNI tidak sesuai dengan target sebanyak 200.000 ton, melainkan hanya mencapai 57.500 ton. Hal tersebut disebabkan terjadinya ketidaksesuaian harga di mana harga lelang terlebih tinggi dari harga HPP, sehingga tugas PPI sebagai pengelola stok gula nasional dan sertifisator harga gula tidak dapat dilaksanakan. Disebabkan oleh hal tersebut, sehingga kemudian Dayu Padma Rengganis, Direktur Utama PT PPI melalui surat nomor 90/DU tahun 2015 tertanggal 7 Agustus 2015 kepada Menteri Perdagangan mengusulkan pengadaan stok gula melalui mekanisme impor dan importasi gula kristal putih sebanyak 150.000 ton oleh PT PPI. Akan tetapi permohonan PT PPI tersebut tidak direspon oleh Kementerian Perdagangan. Menimbang bahwa berikutnya sebagaimana fakta hukum di persidangan pada bulan Agustus 2015 setelah pergantian Menteri Perdagangan dari Rahmat Gobel kepada terdakwa, Charles Stroh selaku Direktur PT PPI mengajak Dayu Padma Rengganis selaku Direktur Utama PPI menemui terdakwa selaku Menteri Perdagangan dan Sri Agustina selaku Dirjen Perdagangan dalam negeri Kementerian Perdagangan. Dalam di ruangan rapat Menteri Perdagangan dilakukan paparan terkait stabilisator dan pemegang stok gula nasional. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis importasi gula kristal mentah oleh Charles Sitorus dan Dayu Padmani dengan Sri Agustina. Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan disampaikan terdakwa selaku Menteri Perdagangan tanggal 12 Oktober 2015 menerbitkan surat pengakuan sebagai importir produsen gula kristal mentah kepada PT Angel Product terkait persetujuan impor gula kepada Inkokar sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Di bulan yang sama, yaitu di Oktober 2015, Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI dan Dayu Padma Rengganis selaku Direktur Utama PT PPI kembali menemui Sri Agustina di kantor Kementerian Perdagangan. Dalam pertemuan tersebut, Sri Agustina berkenalan dengan Tony Wijaya Eng yang merupakan Direktur Utama PT Angel Product, disampaikan bahwa Tony Wijaya Eng, Direktur Utama PT Angel Product akan melakukan kerjasama dengan PT PPI sesuai arahan pimpinan. Oleh karena Sri Agustina jabatannya adalah Dirjen dan atasannya adalah Menteri Perdagangan, maka oleh Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis diyakini bahwa pimpinan ini dimaksud adalah Menteri Perdagangan yaitu terdakwa. Selanjutnya 2 minggu kemudian, sekitar bulan November 2015, Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis kembali menemui Sri Agustina di kantor kementerian yang saat itu juga dihadiri oleh Tony Wijaya Eng. Dalam pertemuan Sri Agustina menyampaikan penugasan PT PPI bersama dengan grup Tony Wijaya Eng, dan Tony Wijaya Eng menyampaikan bahwa akan ada 8 perusahaan yang akan melakukan kerjasama. Menimbang bahwa pada bulan November 2015 bertempat di ruang rapat Menteri Perdagangan atas undangan Gunario selaku staf khusus Menteri Perdagangan kembali lakukan rapat bersama yang dihadiri oleh Sri Agustina, almarhum Karyanto Supri, para direktur di Kementerian Perdagangan, Charles Sitorus, Dayu Padma Rengganis, dan perwakilan pabrik gula. Dalam rapat dibahas mengenai teknis penugasan importasi gula kepada pabrik gula swasta untuk bekerjasama dengan PT PPI. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula untuk operasi pasar, Gunario menyampaikan bahwa penugasan kepada PT PPI nantinya bekerjasama dengan grup Tony Wijaya Eng dan hasil produksinya akan didistribusikan melalui distributor yang penunjukannya oleh PPI berdasarkan rekomendasi pabrik gula.
distribusi gula kristal putih dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalam perjalanan pulang setelah rapat dengan Gunario, Dayu Padma Rengganis bertanya kepada Charles Sitorus terkait pembahasan persiapan penugasan gula dari Kementerian Perdagangan yang dinilai tidak biasa, di mana alat komunikasi disimpan atau diletakkan di luar ruangan rapat. Charles terus menyampaikan bahwa semua sudah direncanakan dan diatur oleh Gunario sesuai arahan pimpinan, sebagaimana yang disampaikan Gunario di dalam rapat dengan kalimat arahan pimpinan. Oleh karena Gunario adalah staf khusus Menteri Perdagangan, maka pimpinan yang dimaksud diyakini Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis adalah terdakwa sebagai Menteri Perdagangan. Menimbang fakta hukumnya setelah pertemuan dengan Gunario di atas, sekitar akhir November 2015, Charles Sitorus mendapat undangan dari PT Angel Product tentang akan diadakannya rapat teknis pembahasan pelaksanaan kerjasama antara PT Angel Product dengan pabrik gula swasta. Charles Sitorus memerintahkan Prasetyo Indro Harto untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan di Equity Tower SCBD Jakarta Selatan. Rapat dihadiri oleh 8 pabrik gula swasta, membahas teknis pelaksanaan penugasan di mana gula akan dijual kepada PT PPI yang bahan bakunya berasal dari gula kristal mentah impor, diolah menjadi gula kristal putih dan didistribusikan dan distributor yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan penjualan gula. Menimbang bahwa selanjutnya dalam pertemuan di Hotel Ritz-Carlton SCBD Jakarta yang dihadiri oleh Charles Sitorus, Dayu Padma Rengganis, Tony Wijaya Eng selaku perwakilan PT Angel Product, perwakilan Makassar Tene, perwakilan Sentra Usaha Tama, perwakilan Medan Sugar Industri, perwakilan PT Permata Dunia Sukses, perwakilan Andar Funindo, perwakilan PT Sugar Internasional, perwakilan Berkah Manis Makmur. Tony Wijaya Eng memberikan pembagian jumlah kuota gula kristal putih yang nantinya dapat dibeli oleh PT PPI adalah sebanyak 10% dari jumlah total produksi gula kristal putih yang dihasilkan oleh 8 pabrik gula swasta, dan untuk selebihnya dilakukan pembelian oleh distributor melalui mekanisme delivery order ke PT PPI. Menimbang bahwa fakta hukumnya terkait penugasan kepada PT PPI tanggal 14 Desember 2015 atas dasar permintaan terdakwa selaku Menteri Perdagangan mengenai penugasan PT PPI untuk stabilisasi harga gula kepada Menteri BUMN melalui surat nomor 773/MDAK tanggal 21 September 2016, Menteri BUMN melalui surat S88/MBU tertanggal 14 Desember 2015 menyampaikan dukungan pembentukan stok gula nasional dalam rangka stabilitas harga gula dengan menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula sebagaimana surat nomor S-33/MBU tanggal 12 Juni 2015 dan surat nomor S382/MBU tanggal 28 Juli 2015. Dan untuk penjualan gula hanya untuk pengecer dan atau konsumen dengan waktu pelaksanaan dan atau wilayah penjualan gula melalui operasi pasar dan atau pasar murah. Mekanisme penjualan tersebut kemudian dipertegas kembali dengan surat nomor S-88 MBU tertanggal 14 Desember 2015 kepada Direksi PT PPI. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, sebagaimana telah pula disinggung pada pertimbangan sebelumnya, tanggal 28 Desember 2015 dilakukan rapat koordinasi bidang perekonomian, pembahasan khusus terkait gula, sebagaimana tertuang dalam risalah rapat bidang koordinasi bidang perekonomian, nomor rakor 28.12 dan seterusnya tanggal 28 Desember 2015 antara lain. 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi memberikan arahan Perumbulok segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Perumbulok. 2. Awal tahun 2016 diagendakan untuk membahas kembali mengenai gula. 2. Menteri Pertanian menyampaikan apabila pemerintah mengimpor gula dalam bentuk raw sugar maka akan jauh lebih bermanfaat bagi industri gula di Indonesia. 2. Impor GKP dapat dilakukan oleh Perumbulok sebanyak 50.000 ton terlebih dahulu, tidak langsung 200.000 ton. Hasil impor sebanyak 50.000 ton tersebut dievaluasi apakah dapat diserap atau tidak. 3. Deputi Bidang Koordinasi Pangan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan prognosa ketersediaan dan kebutuhan gula pasir tahun 2016 stok akhir sebesar 840.611 ton yang dapat digunakan bulan Januari sampai April 2016. Diperkirakan giling tebu akan dimulai pada bulan Juni 2016 sehingga stok minimal yang harus dimiliki adalah sebanyak 1.100.000 ton dengan asumsi konsumsi gula sebanyak 220.000 ton per bulan. Dengan demikian perkiraan kekurangannya adalah sebesar 200.000 ton.
2. Apabila stok yang ada diharuskan mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka seperti tahun-tahun sebelumnya dilakukan impor gula dalam bentuk raw sugar agar dapat nilai tambah bagi pabrik gula dalam negeri. 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyampaikan Menteri Perdagangan menugaskan PT PPI melakukan operasi pasar gula melalui Kementerian BUMN dengan menyertakan PT PN. 2. PT PPI sudah meminta izin impor gula kepada Kementerian Perdagangan. 5. Direktur Utama Bulog menyampaikan impor GKP tidak akan mengganggu petani karena impor GKP tersebut diperlukan dan digunakan oleh industri. Namun demikian dengan catatan bahwa impor tersebut tetap melalui pengawasan kementerian terkait. 2. Rembes gula rafinasi di pasar dapat dikurangi dengan cara mengecek apakah output dari pabrik gula rafinasi sama dengan output industri yang membutuhkan gula. 3. Stok gula di Perum Bulog dapat memenuhi kebutuhan sekitar 5-10%. 4. Diusulkan agar impor gula dapat disamakan antara Bulog dengan PPI. 6. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian menyampaikan dapat dimaklumi apabila impor ditutup ketika musim panen. Oleh karena itu sebaiknya impor diberikan ketika bukan musim panen, yaitu impor dibuka ketika hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan sering adanya protes dari industri tentang sulitnya bahan baku industri seperti gula dan jagung. 7. Kesimpulan dan kesepakatan. 1. Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Bulog. 2. Awal tahun 2016 diagendakan untuk pembahasan kembali mengenai gula. Menimbang bahwa fakta hukumnya awal Januari 2016 sebelum terbitnya penugasan oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan kepada PT PPI kembali dilakukan rapat yang dihadiri oleh Prasetyo Indoharjo perwakilan PT PPI dengan perwakilan 8 pabrik gula swasta, PT Angel Product, PT Makassar Tene, PT Sentra Utama dan seterusnya. Disepakati harga beli gula kristal putih oleh PT PPI kepada 8 perusahaan selaku produsen sejumlah Rp9.000 per kilogram dengan harga jual oleh PT PPI kepada distributor sebesar Rp9.100 per kilogram atas permintaan Prasetyo. Kemudian keuntungan PT PPI oleh Tony Wijaya selaku direksi disetujui PPI mendapat keuntungan ditambah menjadi Rp100 per kilogram menjadi Rp105 per kilogram dan harga jual dari PPI kepada distributor berubah menjadi Rp9.100 per kilogram menjadi Rp9.105 per kilogram. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 terdakwa selaku Menteri Perdagangan menerbitkan surat nomor 51/MDAK 2016 tertanggal 12 Januari 2016 tentang penugasan kepada PT PPI dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilitas harga. Surat tersebut berisikan pelaksanaan penugasan dapat bekerjasama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi dan pendistribusian gula dalam rangka stabilisasi harga akan dilakukan di daerah yang perkembangan harga gula rata-rata eceran cenderung mengalami kenaikan dalam bentuk operasi pasar dan atau pasar murah pada tingkat harga yang lebih tinggi dari harga eceran setempat. Surat penugasan kepada PT PPI nomor 51 tanggal 12 Januari 2016 tersebut juga memuat dasar penugasan kepada PT PPI yaitu harga eceran gula tingkat konsumen yang terus mengalami kenaikan dalam 6 bulan terakhir dengan kenaikan berkisar 4,6%. Pada bulan Mei 2016 menjadi Rp13.130 pada tanggal 12 Januari 2016 dan dikhawatirkan akan terus mengalami kenaikan hingga musim giling bulan Mei 2016 dan hasil rakortas tanggal 28 Desember 2016 tentang terjadinya kekurangan gula sejumlah 200.000 ton. Menimbang bahwa penugasan kepada PT PPI di atas yang oleh terdakwa dalam suratnya menyampaikan bahwa PT PPI dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri. Hal tersebut tidak sejalan dengan surat Menteri BUMN sebelumnya yaitu surat nomor S88 tertanggal 14 Desember 2015 dan surat nomor S887 tertanggal 14 Desember 2015 dan surat Menteri BUMN tertanggal 14 Desember 2015 yang secara eksplisit menyampaikan bahwa pembentukan stok gula nasional dalam rangka stabilitas harga gula dengan menugaskan PT PPI dan BUMN produsen gula. Tidak ditemukan di dalam kedua surat tersebut menyatakan bahwa PT PPI dapat bekerjasama dengan produsen atau pabrik gula swasta.
Menimbang bahwa terdakwa selaku Menteri Perdagangan sangat memahami bahwa pembahasan dalam rapat koordinasi Kementerian tanggal 7 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 tidak ada pembahasan penugasan kepada PT PI dilakukan bekerjasama dengan pabrik gula swasta, dan surat Menteri BUMN adalah penugasan PPI dengan BUMN produsen gula. Akan tetapi dalam surat penugasan berisi kalimat pelaksanaan penugasan dapat bekerjasama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasuk gula dan atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi, seolah-olah memberikan persetujuan kepada PPI melakukan kerjasama dengan pabrik gula swasta. Dan fakta hukumnya, sejak tanggal 4 Oktober 2015 telah dilakukan beberapa kali rapat terkait penugasan kepada PPI, dan di antara rapat tersebut ada yang dilaksanakan di ruang rapat Menteri Perdagangan yang juga dihadiri oleh salah satu perwakilan pabrik gula swasta. Menimbang bahwa berikutnya sebagaimana fakta hukum persidangan didasari surat penugasan nomor 51 tanggal 12 Januari 2015. Pada tanggal 13 Januari 2015, Thales Sitorus dengan 8 perwakilan pabrik gula swasta mengadakan rapat di kantor PT PPI untuk melanjutkan pembahasan kerjasama pengadaan gula sebelumnya yang telah dibicarakan dalam rapat di bulan Oktober, November, Desember 2015 dan di awal Januari 2016. Akhirnya disepakati dengan penandatanganan nota perjanjian nomor 13 garing KNT tanggal 14 Januari 2016 antara Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI dengan Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Angel Product dan 7 pabrik gula. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.